warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan gimana nih puasanya? Semoga nggak ada yang batal sampai akhir ya. Amin. Kali ini aku ingin menyampaikan ke kalian apa saja sih amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Simak baik-baik ya. Inilah amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu puasa. Puasa adalah amalan yang pertama serta paling penting di bulan suci Ramadan, yaitu melakukan puasa yang merupakan rukun Islam yang keempat. Semua kita mengetahui mengenai hal itu. Namun yang perlu kita ingat, kalau puasa setiap orang dari kita berbeda nilai serta pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, berpuasa bukan untuk sekedar melepas kewajiban, namun kita melakukan dengan penuh keimanan serta mengharap balasan Allah. Kita merasa senang dengan puasa serta bukan merasa terbebani, melaksanakan kewajiban serta sunah-sunahnya dan meninggalkan larangan serta hal-hal yang mengurangi nilainya, sehingga kita menjadi bagian dari sabda Rasulullah SAW. Amalan setiap anak Adam dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, ia yaitu untukku, aku yang membalasnya tanpa batasan tadi. Ia orang yang berpuasa meninggalkan syahwat serta makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kedua adalah sholat malam. Sholat malam yaitu sholat sunnah yang sangat besar pahalanya, baik dilakukan di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Tetapi sholat malam di bulan Ramadan yang kita kenal dengan sholat tarawih mempunyai keutamaan lebih daripada di selain bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Suasana Ramadan serta balasan pahala yang besar memberi kita semangat yang lebih untuk melaksanakannya. Dan semoga apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan menjadi latihan untuk kita agar membiasakan diri sesudah Ramadan berlalu. Di antara pahala yang besar dari sholat tarawih yaitu diampuni dosa yang sudah lalu. Semoga kita jadi bagian darinya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta mengharap pahala, diampuni dosanya yang sudah lalu. Muttafaqun alaih. Amalan yang ketiga yaitu membaca serta tadabbur Al-Quran. Bulan Ramadan yaitu bulan Al-Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia serta sebagian penjelasan tentang petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak serta yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Pada bulan Ramadan, Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah SAW untuk bersama membaca serta mengulangi bacaan Al-Quran. Di bulan Ramadan, para sahabat serta salafus salih berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, baik dalam bacaan sholat maupun bacaan di luar sholat. Al-Quran yaitu kitab petunjuk, dan agar kita bisa mengambil petunjuk darinya, maka kita harus mengerti arti serta maknanya. Membaca Al-Quran merupakan amalan yang luar biasa, besar nilainya. Namun, mentadaburi serta mengerti maknanya, lalu mengambil petunjuk hidup darinya, itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya, mari kita menjadikan bulan Ramadan bulan membaca serta mentadaburi Al-Quran. Amalan yang keempat yaitu sedekah. Amalan ibadah bulan Ramadan bukan sekedar yang terkait langsung dengan Allah Ta'ala, namun juga ada amalan yang memberi efek kebaikan langsung pada orang lain. Salah satunya adalah sedekah. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW yaitu orang yang paling dermawan, dan kedermawan beliau akan bertambah pada bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Beliau bertemu dengan Jibril setiap malam Ramadan untuk mempelajari Al-Quran, dan Rasulullah SAW lebih dermawan dari hembusan angin, yaitu sangat mudah mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
Sedekah di bulan Ramadan dapat kita jalankan dengan mengeluarkan sedekah seperti biasanya, serta kita akan memperoleh nilai lebih bila sedekah itu dilakukan dengan memberi makanan berbuka, karena kita memperoleh pahala sedekah serta pahala memberi makan orang berbuka puasa. Amalan yang kelima yaitu iktikaf. Iktikaf dilakukan dengan menetap di masjid selama waktu iktikaf, baik itu siang maupun malam hari, serta tak keluar dari masjid kecuali untuk memenuhi keperluan yang darurat seperti makan serta buang air. Seorang yang beriktikaf menyibukkan dirinya hanya dengan beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, berbanyak sholat, serta amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ia meninggalkan pekerjaan yang melalaikan serta amalan yang sia-sia, sehingga saat ia beriktikaf benar-benar menjadi saat yang ia khususkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Iktikaf adalah kebiasaan serta keteladanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan, seperti yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beriktikaf sepanjang 10 hari setiap bulan Ramadan, serta beriktikaf selama 20 hari pada tahun beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang keenam yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dengan kasih sayang serta rahmatnya, Allah Ta'ala menghadiahkan kita satu malam yang istimewa di bulan Ramadan. Malam yang barang siapa menghidupkannya akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan juga memperoleh pahala yang berlipat ganda, yang lebih baik dari amalan 1000 bulan. Pahala seperti ini hanya ada saat malam itu. Allah Ta'ala berfirman tentangnya, yang artinya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Rasulullah SAW menghidupkan malam Lailatul Qadar dan menyarankan umatnya untuk menghidupkannya. Oleh karenanya, mari kita berlomba-lomba untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah kepadanya. Malam itu yaitu salah satu dari malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan, serta pada malam ke-27 Rasulullah SAW memberi isyarat kuat mengenainya tanpa memastikan sebagai malam Lailatul Qadar. Amalan yang ketujuh yaitu tidur siang. Dalam beberapa riset, tidur siang bagus untuk mengoptimalkan pertumbuhan, memperbaiki mood, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedelapan yaitu olahraga. Menjelang berbuka puasa, ada baiknya gunakanlah waktu untuk berolahraga. Semasih ada virus corona, tidak perlu olahraga ke tempat keramaian dan jauh, cukup berolahraga ringan di pekarangan rumah saja. Terima kasih ya semuanya atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.